Di segmen terakhir dalam Janji Jokowi JK episode Jaga Bahari Harga Mati, kita akan kembali melanjutkan wawancara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Susi Pujastuti di Solo, Jawa Tengah. Saya berbincang dengan Menteri Susi di sela kunjungannya yang mengapresiasi seorang budayawan kreator mural wajah Susi. Mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas perlu adanya introspeksi juga tadi katakan. Ini juga Pak, bajak laut ini kan banyak ya Bu ya, dan menyeramkan juga kapalnya tengkorak segala macam. Dan Ibu bilang katanya ada beberapa di Indonesia. Nah, apakah dan Anda kan tidak kemudian bergaul atau berhubungan dengan seniman dalam hal ini, tapi dengan politikus, dengan orang-orang yang punya kepentingan bisnis. Apakah dalam menjalankan tugas Ibu kemudian Ibu akhirnya ada jalan tengah dan kompromi yang Ibu tempuh agar situasi bisa stabil sehingga kebijakan bisa berjalan dengan baik? Saya pikir kita mestinya tidak boleh kompromi dengan mafia atau penjahat, apalagi ini intruder dari luar yang memakai beberapa istilahnya sindikat dalam negeri atau agent-agentnya di dalam negeri untuk jadi mereka dibayar dari luar negeri, perampokan di laut kita kan. Ya saya pikir kita tidak perlu kompromi. Kenapa harus kompromi? Ini sebuah bangsa. Kalau nasib bangsa, apalagi laut, masa depan bangsa, masa depan kita mau dikompromikan? Yeah. Dan ya harus ada yang take the ownership untuk memastikan bahwa laut masa depan bangsa itu tidak akan pernah dikompromikan. Oke, Bu Susi sangat posesif terhadap laut ya? Kalau sebuah bangsa itu bukan bangsa yang ekspansionis, sebaiknya kita sedikit proses dalam mempertahankan natural resources kita. Karena kalau sudah tidak ekspansif, lalu kita juga tidak punya possession, how could you protect yourself? Bagaimana Anda akan mempertahankan diri Anda? Ekspansi tidak. Kalau tidak ekspansif berarti kita tidak melakukan ofensif kan? Kalau tidak ofensif, kita tidak defensif dan poses terhadap apa yang kita miliki. Akan jadi apa bangsa kita? Terobosan apa Bu yang akan dilakukan? Dalam sisa katakanlah kalau misalnya sampai 2019 Pak Jokowi begitu ya, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di politik. Terobosan apa yang sebetulnya akan ditempuh oleh Ibu? Saya mentransparansikan manajemen di laut. Sekarang semua terbuka. Semua orang jadi tahu bahwa ada illegal fishing, bahwa ada destructive fishing, bahwa laut itu sebetulnya kalau dijaga stok ikannya aja bisa naik 100% dalam waktu hanya 2 tahun. Rakyat harus tahu, rakyat harus mengerti. Dari situ mereka akan tahu untuk bisa mempertahankan dan tidak memperbolehkan lagi hal yang sama terjadi lagi di Indonesia. Pak Sardono, apa yang ingin Anda sampaikan untuk Bu Susi? Mungkin kritik dari sudut pandang budaya, karena Bu Susi nggak mau kalau dikritik dari sudut pandang politik ya Bu? Kalau saya pengennya share aja. Ke depan, kebanyakan orang Indonesia akan tinggal di kota-kota. Dan mereka akan berorientasi pada daratan. Sekarang pun di Pulau Jawa aja berdesak-desak semuanya begitu. Laut itu masih luas. Luas sekali. Dan bagaimana kita bisa tadi punya possession, punya rasa cinta atau menghayati laut. Itu kan cuma pakai imajinasi. 65% orang tinggal di darat, tapi kita mampu dengan daya imajinasi, kreativitas kita, siapapun dan rakyat jelata. Dan itu harus menjadi. Saya ingin menggelorakan laut itu beranda rumah kita, supaya kita lihat. Kalau beranda rumah kan kelihatan, ada orang lewat, ada orang masuk, ada orang jahat, orang baik, semua kelihatan di laut. Karena laut menjadi beranda rumah kita. Kita harus rumahnya menghadap ke laut, bukan membelakangi laut. Pak Jokowi bilang jangan punggungi laut lagi. Sudah terlalu lama kita memunggungi laut. Jadi sudah saatnya kita menghadap ke laut, melihat apa yang terjadi dan menjaga laut kita untuk masa depan bangsa. Itu seni itu pentingnya di situ. Meskipun kita tinggal di darat dengan sastra, musik, film, itu kita ikut terlibat di dalam menjaga laut.
Saya kira itu Bu. Dan Itu share seni, saya itu. seni juga Seni menjadi salah satu alat sosialisasi yang sangat efektif. Penyebaran agama zaman dulu, penyebaran paham-paham, doktrin-doktrin apapun biasanya selalu disertai dengan kegiatan seni. Kenapa KKP tidak melakukan pendekatan seni, misalnya bersosialisasikan? Selama ini kan ada kontroversi dan ini mungkin bisa diselesaikan dengan seni, Bu? Kita akan memulai dengan contohnya Pak Dalang Kentus akan keliling untuk membawa pesan-pesan policy. Dan saya pikir yang Romo Sindu lakukan contohnya tentang ludruk itu, puisi. Saya ingin mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Keliling semua ke di seluruh Itu akan menjadi Indonesia. terobosan ke depannya. Ya. Baik, Bu Susi, biar nelayan sejahtera apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menjaga lautnya dengan tidak merusaknya, memastikan stok ikannya terus banyak, dengan tidak menghabiskan, dengan memakai alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, atau pakai bom, pakai dinamit. Setelah mereka dapat ikan, mereka simpan uangnya, setelah dijual simpan uangnya, dan untuk sekolah anak-anaknya. Dan membangun investasi di bidang perkapalannya lebih baik, alat tangkapnya yang lebih baik. Jadi jangan sampai jatuh ke tengkulak-tengkulak, bawa ke pasar ikan, ke pelelangan, supaya mendapatkan harga tawar yang tinggi. Karena mereka jadi miskin terus nanti ya, Bu ya? Ya karena banyak juga hobi nelayan itu juga yang tidak sehat. Seperti dompret, judi, main. Ibu kok tahu-tahuan itu dompret segala macam? Tahu, karena saya dulu juga suka beli-beli dari Pantai Utara. Tahu-tahuan dompret. Mungkin nanti goyang dompret Ibu Susi. Oke, Bu Susi, apa namanya tadi Pak Jokowi punya mimpi. Nah, mimpi seorang Susi sendiri seperti apa untuk masa depan laut Indonesia? Mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin 40 tahun ke depan mimpi seorang Susi itu apa sih, laut Indonesia itu seperti apa? Kita sekarang neraca perdagangan perikanan sudah nomor 1 di Asia Tenggara. Mudah-mudahan nomor 1 di Asia. Yang kedua, nelayan sejahtera. Jadi dalam hal ini nilai tukar nelayan terus naik. PDB perikanan harus di atas PDB nasional. Dan kita semua orang Indonesia akan mencintai laut lebih dari yang sudah-sudah, supaya mereka tahu menjaganya. Karena wilayah kita paling besar itu laut, bukan daratan. Pemirsa, ada saja cerita unik dan lucu ketika pejabat negara berjumpa dan bertukar pikiran dengan rakyat. Salah satunya adalah ketika Menteri Susi Pujiastuti berdialog mendengarkan aspirasi nelayan dengan dipandu oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai moderatornya. Umur 70 tahun. Ya wes, 70 tahun dah. Berapa tahun mintanya? 70. Sedapat mungkin kami minta untuk adanya kompensasi untuk penyesuaian, Pak. Pirang tahun? Iya, ketika memang diakomodir kami berada 75 tahun. 75 tahun sebagaimana yang di daerah. Enggak, maksudnya saya menyampaikan itu saja dulu. Kalau kita minta hingga 75 tahun bagaimana? Maksud saya, alasan saya begini Pak. Gubernur. 80 sisan piye? Loh, menawi malah itu dikehendaki ya luar biasa. 90. Enggak mungkin. Artinya kan gini ya, mohon maaf. Iki rada ora cetha iki jane. Enggak, 70 tahun lho Pak pinter. Kok seto 70 tahun itu Bu. Lho kuwi wis kerokan terus sambenira angin piye? Nek mboten pertados monggo ten Tambak Lorok tergone kula. Saiki sing 70 tahun ngacung. Ada nelayan kita yang masih 70 tahun. ya, ada. 70. Ini saja perwakilan masih turun kan gitu. Nek gosek to. Oh iya ya. Bagi bendino mangkat ae ora usah izin. Matur nuwun, Bu. Ya. Matur nuwun kebijakannya. Ora usah bingung. Salaman. Ah wis. Matur nuwun. Iki jane tanya jawab apa padu to ya. Ya, nggih. Wis kok. Pak. Pemirsa, jaga bahari, harga mati, menjaga kekayaan laut dan kedaulatan negeri dengan penuh percaya diri. Saat nelayan mapan menjadi kenyataan, tidak sekedar harapan, maka Nawacita membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, bukan sekedar fata morgana. Rakyat tinggal menanti 2 tahun tersisa untuk membuktikan rangkaian Nawacita menjadi nyata. Saya Ade Mulya, sampai jumpa di Janji Jokowi edisi pekan depan.
Susi the Wonder Woman. Nah ini ada Susinya nih. Jadi Ibu dibilang Wonder Woman tuh ejekan apa pujian? I think ejekannya juga bukan ejekan negatif. Seperti dibikin meme gitu kan. Jadi saya pikir ya sebuah komplimen dari seniman dengan caranya. Oke. Saya sangat apresiasi. Nah, tadi dari seniman, ini dari politikus. Tadi Pak Ganjar Pranowo bilang, Ibu Susi rambutnya merah karena terlalu banyak berjemur. Kalau rambutnya Pak Ganjar putih karena banyak mikir. Jadi jangan-jangan Ibu jarang mikir dong, Bu. Gimana tuh Bu komennya, Bu? Kalau saya tidak mikir, tidak bisa membuat rencana-rencana sustainability daripada sumber daya ikan kita. Oke. Jadi untuk para masyarakat Indonesia, apa pesan Ibu nih? Cintai laut kita, jadikan laut beranda depan rumah kita. Jangan buang sampah lagi ke laut dan jaga sumber daya ikan kita untuk tetap banyak dan ada. Oke, Ibu, terima kasih. Hingga batasan umur Metro TV, knowledge to elevate.